Aktivitas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat dalam bidang pertanian, Wali Kota menyerahkan bantuan masing-masing 1 hand tractor dan 2 unit kendaraan roda 3 kepada kelompok tani Kota Banjarbaru. Sementara itu, Wali Kota berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dipertanggungjawabkan agar menjadi pendorong produktivitas pertanian di masing-masing kelompok tani. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mukti Arifin menyerahkan secara simbolis hand tractor sebanyak 3 unit dari dana APBD Kota Banjarbaru kepada Poktan Aneka Tani, Mekar Tani, dan Tunas Harapan. Selain itu ada bantuan berupa 2 unit kendaraan roda 3 dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok tani Setia Bakti dan Asosiasi Pasar Tani. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan fasilitasi dari pemerintah untuk mendorong produksi dan program swasembada pertanian guna menyukseskan program capaian ketahanan pangan yang berkelanjutan. Wali Kota berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dipertanggungjawabkan agar menjadi pendorong produktivitas pertanian di masing-masing kelompok tani. Bantuan ini dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, dan ada yang bertanggung jawab akan bantuan itu. Jadi jangan begitu didapat itu siapa pakai begitu rusak tujuan. Ikan semua pakai ikan baik, ikan semua pakai ikan baik, jangan begitu. Tetapi ada yang merawat. Selain itu, pemerintah Kota Banjarbaru juga ada beberapa program dan bantuan seperti urban farming, penanaman hidroponik, serta pemberian bantuan berupa pupuk, bibit, dan pakan ternak kepada para petani. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan kembali menggelar kegiatan terstruktur tahun 2022. Di antaranya penerimaan anggota dan penataran kode etik yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin. Sementara itu, syarat untuk menjadi arsitek adalah wajib memiliki surat tanda registrasi arsitek atau STRA, yang mana STRA merupakan bukti tertulis bagi arsitek untuk dapat melakukan praktik arsitek. Bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalsel kembali menggelar kegiatan terstruktur, di antaranya penerimaan anggota dan penataran kode etik yang berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 30 September sampai 2 Oktober mendatang. Selain itu juga diadakan pengembangan keprofesian arsitek. Ini disampaikan Dedi Iskandar Ma'ruf, Ketua Umum IAI Kalsel saat dijumpai di sela kegiatan. Dedi menambahkan dari total 70 pendaftar, hanya sekitar 46 orang saja yang bisa diproses untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk mengikuti penataran dan pengembangan keprofesian untuk selanjutnya dilantik menjadi anggota IAI Kalsel. Jadi IAI Kalsel beberapa waktu lalu membuka pendaftaran untuk anggota IAI baru, dan anggota yang mendaftar itu ada jumlahnya kurang lebih 70 orang. Hanya dari yang 70 orang itu 46 yang bisa langsung kita proses untuk apabila selesai melakukan kegiatan PKK, PK1 dan PK2 bisa mengajukan permohonan STRA. Gitu. Jadi ini adalah asosiasi profesi arsitek yang nantinya apabila ingin bekerja berprofesi sebagai arsitek, dia harus memiliki STRA dulu. Karena untuk resmi menjadi seorang arsitek, syaratnya harus memiliki STRA. Tidak hanya itu, melalui penataran ini guna menambah kuantitas anggota IAI Kalsel serta menambah kapabilitas anggota IAI Kalsel untuk menjadi anggota yang profesional. Kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu syarat yang harus diikuti oleh calon anggota untuk bergabung menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian pengembangan profesi arsitek ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat tanda registrasi arsitek atau sekarang disebut STRA. Persyaratan administrasinya diantaranya lulus sebelum tahun 2015 baik untuk pendidikan di pendidikan arsitektur, kemudian serta persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Risna, Banjar TV. Sementara itu, dalam kegiatan terstruktur Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalsel tahun 2022 ini,
Juga digelar pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah bagi anggota baru IAI Kalsel 2022. IAI sendiri merupakan asosiasi profesi arsitek yang mana diharapkan para anggota IAI Kalsel bisa memiliki surat tanda register arsitek atau STRA. Dedi Iskandar Ma'ruf, Ketua Umum IAI Kalsel menyebutkan, syarat untuk menjadi arsitek adalah wajib memiliki surat tanda register arsitek yang mana STRA merupakan bukti tertulis bagi arsitek untuk dapat melakukan praktek arsitek. Diharapkan para anggota IAI Kalsel bisa langsung memproses untuk mendapatkan STRA tersebut melalui aplikasi online. Peserta kegiatan hari ini bisa memproses langsung setelah kegiatan ini, setelah menerima sertifikat nantinya bisa mengajukan permohonan STRA-nya lewat aplikasi online. Oh ya, justru dengan terbitnya nantinya STRA itu dia secara berpraktek secara resmi sebenarnya. Jadi tidak ada masalah lagi. Karena begitu kita mengajukan permohonan izin, dulunya IMB ya, sekarang menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, yang dicari itu penanggung jawab arsiteknya. Ya, dan penanggung jawab arsitek itu harus punya sertifikat yang berlisensi, ya STRA tadi. Dedi menambahkan kontribusi IAI Kalsel selama ini khususnya kepada Banua tercinta Kalimantan Selatan cukup banyak di berbagai pembangunan. Kedepan IAI Kalsel akan terus meningkatkan arsitek yang memiliki STRA sebagai syarat praktek karena saat ini masih minim arsitek profesional di Kalimantan Selatan. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengupayakan pelatihan bagi guru penggerak. Pasalnya perekrutan maupun pengangkatan jabatan terkendala pada aturan Kementerian Pendidikan, yang mana syaratnya mempunyai sertifikasi guru penggerak. Sementara itu berdasarkan data jumlah guru penggerak negeri di Banjarmasin masih sedikit dikarenakan adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Jika sudah sesuai kriteria, maka guru penggerak bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Hampir 100 sekolah dasar negeri SDN di Banjarmasin tak punya kepala sekolah definitif dan kebanyakan hanya dipimpin oleh pelaksana tugas PLT saja. Adapun kekosongan itu lantaran banyak yang pensiun. Bukannya sengaja tidak melakukan perekrutan maupun pengangkatan jabatan, melainkan karena terkendala pada aturan Kementerian Pendidikan untuk mengangkat seorang sebagai kepala sekolah, syaratnya mempunyai sertifikasi guru penggerak. Banjarmasin saat ini masih kekurangan guru penggerak, khususnya di sekolah negeri, sehingga saat ini Disdik tidak bisa mengusulkan untuk mengisi posisi jabatan kepala sekolah. Oleh karenanya Disdik terus menambah jumlah guru penggerak, namun tentu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses dan seleksi ketat. Menanggapi hal tersebut, Kadisdik Kota Banjarmasin Nuryadi saat ditemui beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelatihan kepada guru penggerak ini. Di training itu hampir 6 bulan mereka di training. Nah mungkin dengan adanya pengalaman yang kemarin, bahkan pengalaman yang kemarin itu ada 9 bulan pelaksanaan trainingnya itu kan. Nah dari kementerian, itu nanti beban berat juga bagi guru. Mereka masuk guru penggerak tapi masuk di belajar, jadi mungkin agak kesulitan. Tapi pada prinsipnya kita akan mencari solusi lain karena kementerian mengizinkan satu periode itu dilakukan seleksi kepala sekolah untuk SD. Nah itu yang kami pelajari nanti di Kota Banjarmasin. Agar tidak banyak kekosongan, Nuryadi mengungkapkan pihaknya juga masih mengusulkan ke pusat supaya seleksi tidak harus berpatokan dengan mempunyai sertifikasi guru penggerak. Meski tidak ada kepala sekolah definitif, Nuryadi mengatakan sampai saat ini tidak menemui hambatan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan lancar. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi, jumlah guru penggerak negeri di Kota Banjarmasin masih sedikit jumlahnya. Berdasarkan data hanya ada sekitar 14 orang lebih, oleh karenanya pihaknya dalam waktu dekat akan segera menggelar pelatihan guru penggerak agar pada saat seleksi bisa menghasilkan nilai sesuai ketentuan yang diberlakukan kementerian. Jika sesuai ketentuan, maka guru penggerak tersebut bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Seleksinya memang ketat, jadi kementerian itu ada pasang sendiri untuk meluluskan guru penggerak. Maka dari itu kan orientasi kementerian bahwa seorang guru penggerak itu bisa langsung diangkat menjadi kepala sekolah. Usia mereka harus masa kerja jangan sampai lewat tinggal 10 tahun. Di atas 10 tahun boleh ikut.
Pihaknya juga terus mendorong sekolah-sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif agar tetap menjalankan proses belajar sesuai mana mestinya. Risna, Banjar TV. Pemirsa, roadshow sosialisasi minat baca di Hulu Sungai Selatan di Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kalimantan Selatan mengunjungi SDN Jembatan Merah, Kecamatan Padang Batung. Di samping itu, tim Pusling Dispersif Kalsel mendapat apresiasi dari SDN Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membantu memenuhi kebutuhan anak, terutama menambah referensi koleksi buku di perpustakaan sekolah. SDN Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung menjadi salah satu sasaran lokasi kunjungan tim Perpustakaan Keliling Dispersif Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan itu, tim Pusling mengerahkan 1 unit mobil perpustakaan keliling dan langsung diserbu puluhan pelajar yang antusias memilih dan membaca buku secara bersama-sama. Kepala SDN Jembatan Merah Cendrawati menyambut positif aksi yang dilakukan tim Pusling Kalimantan Selatan dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya untuk menggali pengetahuan serta wawasannya usai menjalani pembelajaran daring akibat terdampak COVID-19. Kami atas nama Dewan Guru dan juga siswa-siswi SD Jembatan Merah sangat banyak berterima kasih atas kepercayaan dan kedatangan bubuhan sampian ini, karena mana ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kami, khususnya kami pribadi, untuk memotivasi siswa atau untuk lebih semangat lagi minat membaca, yang mana setelah terlewati masa pandemi ini sudah bertahun-tahun kita kena bencana COVID-19 kemarin, mengenai minat baca ini sangat kurang. Cendrawati berharap kegiatan Pusling ini bisa berkelanjutan ke depannya dalam meningkatkan minat baca anak, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Dalam roadshow-nya di Kabupaten HSS, tim Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel sempat mengunjungi SDN Telaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten HSS. Kunjungan tim Pusling Dispersif Kalsel ini mendapat sambutan meriah dan antusias dari pihak sekolah, terutama dari para pelajar yang langsung menyerbu buku bacaan yang dibawa oleh mobil perpustakaan keliling. Kepala SDN Telaga Langsat, Asmiadi, sangat mengapresiasi kunjungan tim Pusling Dispersif Kalsel, terutama membantu kebutuhan anak dalam menambah referensi koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah yang dirasa kurang untuk dipinjam dan dibaca oleh para pelajar. Alhamdulillah pada hari ini kami kejutan didatangi atau dikunjungi oleh Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, Perpustakaan Keliling. Kami sangat bangga dan anak-anak kami sangat antusias untuk membaca buku-buku yang ada, karena buku-buku yang ada di sekolah itu sudah beberapa tahun buku-bukunya itu saja. Asmiadi berharap kunjungan Pusling ini terus berlanjut dengan mengunjungi berbagai sekolah di Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan kebutuhan literasi khususnya bagi anak sejak usia dini. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan Kulaan Banjar dari Malaysia mengunjungi tempat penggosokan intan di Martapura.